Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-13, ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-36. Yohanes pasal yang ke-13, ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-36. Perintah baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah Engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Ayat mas renungan hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-34. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Renungan hari ini berjudul Warisan Kasih di dalam Yesus, ditulis oleh Kenneth Peterson. Sahabat ODB, di Swedia ada sebuah konsep yang dikenal sebagai dödsstagning. Secara harfiah, itu berarti pembersihan kematian. Jadi idenya adalah seiring bertambahnya usia, seharusnya kita berhenti menumpuk barang dan mulai membuang barang-barang yang tidak perlu yang telah kita kumpulkan sepanjang hidup. Pembersihan kematian ala Swedia itu sebenarnya menjadi tanda kasih untuk anak-anak dan para sahabat, karena dengan demikian tugas mereka untuk membereskan apa yang kita tinggalkan setelah ajal akan lebih mudah. Sebagai orang percaya, pada usia tertentu, kita akan mulai memikirkan tentang warisan kita, yaitu apa yang kelak kita tinggalkan. Bentuknya seringkali berupa uang, warisan, atau pemberian amal, dan semua itu baik. Namun ada baiknya kita memperhatikan perkataan Yesus pada saat-saat terakhirnya bersama para murid. "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-36. Dalam 2 ayat, dia menggunakan kata mengasihi sebanyak 4 kali. Kasih itulah warisannya. Dia berkata kepada mereka, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Sahabat ODB, mungkin kita perlu melakukan pembersihan kematian ala Swedia dalam hidup kita. Dengan membuang apa yang tidak penting dan menyisakan hal-hal yang terpenting saja. Namun yang terpenting sebenarnya bukanlah benda atau uang. Warisan paling penting yang dapat Anda tinggalkan adalah kasih Anda kepada Yesus. Saat anak-anak dan para sahabat mengenang Anda sebagai orang yang mengasihi Tuhan Yesus, itulah warisan yang terbaik dari semuanya. Sahabat ODB, bagaimana keluarga dan teman-teman melihat bukti kasih Anda kepada Tuhan Yesus? Bagaimana Anda dapat lebih terbuka dalam menunjukkan kasih itu? Mari kita berdoa.
Ya Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu dan anugerah kehadiran Yesus dalam hidupku. Tolonglah aku untuk menunjukkan kasih-Mu kepada orang-orang di sekitarku. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam tak berdosa, Dia mengutus anaknya, agar kita damai dengannya, dosa diampuninya. Kasih Allah tak terluka, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Dalam dunia yang tak tetap, tahta kuasa kan lenyaplah. Manusia menolak firman, berpaling pada berhala. Kasih Allah tak terduga dan teramat besar, menyatakan penebusan bagi orang berdosa. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Dengan langit sebagai kertas, batang pohon sebagai pena, air laut sebagai dawat, tiap orang menulisnya. Tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat akan membuatnya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam tak berdosa, Dia mengutus anaknya, agar kita damai dengannya, dosa diampuninya. Kasih Allah tak terluka, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama